Mulane aku dikonco satpam, kurang ajar tenan. Satpam iku kancane padha satpam jagongan ning ngarepku. Aku apa ning Jakarta, ayo apa golek duwe, golek ning kene gak kena. Lha nek lha piye kok golek ning kene? Kan golek ora wis ning kene, padha-padha ra mesti kecekel ya. Lah anak maro Jakarta dijupuk duwe lah. Tapi nak golek ning kene ayo golek wae. Ya omongan cangkem elek tapi masuk akal. Lah padha-padha golek lah apa adu-adu ora mesti kecekel. Lah nak jupuk ceritanya ditelepon misanane, Kak aja kerja ning kene nak golek duit ning Jakarta. Setelah ngaji sama temannya satpam yang satu, misanane ditelepon, ana pokok jupuk gelem, nak kon golek moh. Wis adu-adu kok lagi golek. Ya Allah nek ana siswa aja golek ilmu jupuk. Ngaji apa ning bidua wong jupuk ilmu. Kok nak golek rong mesti cekel. Carane jupuk piye dimaknani mau? Alali yo direkam. Dadi ilmu dijupuk mbek HP di rumahno. Tapi nek utek wis elek meleset wae. Wong utek lunyu dadi digone ilmu iku meleset. Kaya godhong tales dikeki banyu ora lari kemana mana. Tapi yo tetep apik. Masih godhong tales iku tak dikeki banyu mlayu, tapi tetep iso tengok-tengok ning kono banyu. Tenang mawon, supaya tenang. Nah menurut saya ulama seluruh dunia itu harus mikir seperti ini ya, harus sama dan saya yakin pasti sama. Nggak apa-apa ada yang punya gelar, berburu gelar karena kita juga butuh hakim muslim, butuh kemenak yang diisi orang-orang ahli sunnah, butuh beberapa profesi yang diisi oleh ulama-ulama ahli sunnah karena ini juga penting karena ini yang pegang otoritas, yang bikin undang-undang, yang bikin macam-macam. Tapi yang kultural tadi juga super penting karena ini wilayahnya ausa jauh lebih luas dan tidak terbatas. Sama nih fakta kunalis. Kayak wong buaan, orang tahu semua itu di Tarikhul Khulafa itu dijelaskan. Mulane darani Irian Jaya itu karena sing darani itu wong Arab. Jadi ceritanya buareng wong Timur Tengah, wong Irak tadi dibuak ning Irian, roh wong udo-udo. Bahasa Arab udo ora uryan. Uryan iki maknane udo, Aryan, uryan iku maknane udo. Kaget wong Arab. Wong Arab begudala kan cobaan. Ora kaya wong Indonesia agar preman terus katokan cekak terus. Wong Arab ku preman lah. Cobaan. Ora kaya Indonesia agar preman celananan jin suwek-suwek terus gak kelambenan perapatan jagungan awake tatur tok. Wong Arab tetep cobaan. Mulane kita ada film Arab. Umar mbek sapa sitok soleh sitok bajingan bantah-bantar padha jobane. Nah film Indonesia ada sing ustate klambi takwa, bersih, sing premane suwe-suwe. Dadi jelas. Lah film Arab bingung kowe. Endi sing mulane do sering takok, aku lak sering delok pinggire Hasan, pinggire anakku. Pak yang jahat yang mana? Perkarane padha jobane. Nah terus bareng wong udo-udo muni uryan, terus ilah Jawa dadi Irian. Ben kira sejarah. Lane mergo tadi al-arif billah asirun, orang yang tahu Allah pasti asirun, dia tertawan oleh cintanya kepada Allah dan Rasul. Dan itu contoh fisik ya sampean gak minggat. Coba alasan sampean gak minggat itu apa? Karena tertawan oleh cinta kamu kepada anak-anak. Itu kan gak dipenjara secara fisik, tapi kamu dipenjara secara emosional, secara mahabbah. Coba, kayak Ruhin ini kan kudunya mesti minggat, tapi sayang anak, akhirnya ra minggat. Enggak ada anakku, mesti begitu. Coba yang menjara kalian semua itu apa coba? Cinta kita pada keluarga. Nah, bayangkan kalau itu terjadi pada Jalalullah wa azamatuh, pada Asmaul Husna, karena kita terikat oleh sifat-sifat Allah dan kita tahu Allah itu as-somad, zat yang harus kita tuju. Kemana-mana kita bawa Allah. Jika jadi pedagang ya kayak orang India yang di Aceh tetap menyebarkan Islam, kayak orang Madura yang di Bali tetap menyebarkan Islam, kayak penjahat yang dibuang Harun ar-Rasyid di Fak-Fak ya tetap menyebarkan. Lalu kalau niku rada engkar ya ana wong saleh terus jadi juri MTQ atau jadi pegawai Kemenak pembina haji terus bangga kula niku naik cara. Syukur oleh lah syukur, tapi ora usah bangga. Piye-piye posisine ku mendapat ketika orang lain member.
Lho akeh Kang, santri pedotan urip ning desa sing abangan. Di tanah sithik diwakafno nggo madrasah. Di penghasilan sapine anak didol nggo gaji guru. Padahal mondoke ra khatam Quran. Tapi dia ngurip-ngurip agama. Tapi nak kowe khatam lanya juara. Dikai umroh, dikai duit. Lho cara Allah ya keren sing ngekeki timbang sing di. Tapi kowe aja terus gedeng sing juara, kowe hasud kriminal. Tapi nak sing juara kok kumo luhur, merasa Qur'annya terbaik tak lorot ya. Banyak orang yang memberi untuk Quran bukan mendapat. Akeh wong adol Tegal demi haji, kowe haji kajekno negara nek biangga, kaya orang pilihan mergo dikajekno negara. Orang lain kaji wadol Tegal tukaran mbek anak bojone. Sing anake Pak kok Tegal lah kok dol terus piye? Sing tak waris sapa mbok kaji? Wes ra waris-warisan. Pak Rumat mulai cilik kok tuwek jek arep-arep warisan. Pokoke tak dol nggo kaji. Lho kula nate lho nyelesekno sengketa ngoten lho. Tangga kula iku di Tegal Sito, pamit kula ape didol nggo kaji. Anake sowan kula, Kak, iku nak didol anak-anak ra diwarisan. Bantah-bantahan teng arep kula. Cuma wong aku ra melu di dunya ngeten, Pak. Kula dadi juri bantah-bantahane jenengan mbek anak, tapi kula ora usah melo-melo. Terakhir kalimatnya aku jek eling. Pokoknya tak dol, anak tak rupat mulai cilik tekan tua jajuk warisan. Pokoknya tak dol kok kaji, didol akhirnya kaji. Orang kaji seperti ini kan hebat, endawo hebat. Dia yunfik, memberi untuk Islam. Dia memberi untuk haji. Sementara ada orang merasa bangga karena dikajikan negara. Dia itu mendapat. Di mana-mana al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Di mana memberi itu jauh lebih baik ketimbang menerima. Tapi soal bangga ya bangga, gue ya sing bangga syukur dewi aneh. Alhamdulillah untuk kaji gratis, terus profesional. Memang negara butuh. Saya pun pernah ditawarin kaji gratis oleh negara. Saya pun suatu saat ya mau. Tapi kalau saya mau, memang haji itu butuh mufti, butuh pemandu, butuh tahu sah tidak. Kalau berangkatnya karena itu kan dia tidak terlintas bangga dikajikan negara, bahkan dia membawa mas'uliyah, membawa tanggung jawab. Kalau itu fil jannah. Atau kamu jadi juri MTQ gak apa-apa, tapi niatnya menstandarkan makhraj, menstandarkan tahfidz, menstandarkan cara baca Quran, niatnya ngono. Nah sing niatnya ngono kan gak kober umuk mbek tanggane. Gak kober bangga, gak kober pokrol. Wong dekne merasa mas'uliyah banyak tanggung jawab. Nah, tapi problemnya rata-rata kelakuannya ra ngono iku. Seakan-akan keren karena dipilih negara. Itu kita harus keras, nggak bisa. Mulanya kalau setuju model Mbak Arwani ngaramno MTQ. Sebenarnya bukan karena haramnya MTQ itu enggak. Orang tahu semua lah di dunia khufat kalau Mbak Arwani mengharamkan santrinya musabakoh. Sebetulnya secara filosofi hukum itu bukan musabakohnya. Saya tahu betul tentang fikih. Saya yakin musabakoh itu halal. Saya tahu betul posisi fikihnya. Saya ulang lagi posisi fikihnya. Tapi mungkin Mbak Arwani yang diinginkan adalah wong hafid itu aja mental entuk, tapi mentalnya itu yang penting. Kalau sekedar musabakohnya sepele loh. Para sepele biar negara sana anggarannya karena ngekeno. Terus prosedur ini ya wes. Tapi tetap baik loh musabakoh soalnya tetap. Yang jurinya tetap baik. Tapi Mbok Yao mentalnya seperti yang saya jelaskan. Saya ulangi mentalnya Mbok Yao yang seperti saya jelaskan. Saya pikir muka haji ditunjuk negara. Kalau nggak bolak-balik. Kalau nih kiai kan sering ketemu kiai. Gus alhamdulillah Gus tahun ini kalau ditunjuk pemerintahan Rembang, pemerintahan mana untuk haji, Gus gratis kalau ban. Ya, alhamdulillah, wah, rasa cerita aku ini. Ya biasa wah. Saya takut, jangan kita orang seneng. Ya seneng ngono kiai ngomong liya kaji wadol Tegal seru. Tukaran sih adol Tegal, oh seru. Wah itu jos tenan. Mau nak kaji so nangis, yo nangis itu sana, nangis Tegale ya. Kaji ngono kan seru, kok yo nangis itu sana, yo nangis Tegale. Yo kadang itu teman ya kan, jadi kedunya hilang kan kadang yo. Jadi nangisnya loro, nangisi Tegale, nangisi dunia ini. Melani terus ya Allah gantilah itu. Ternyata ada ikhlas banget. Kalau yang multajam ya jaluk, ya ganti. Tapi ini pelajaran bagi kita. Sementing nih, buatan nanya kulo suatu saat dia mau, yakin suatu saat mau, tidak masalah. Hingga detik ini saya berkali-kali ditawani jadi pemandu haji. Tapi hingga detik ini saya tidak mau. Tapi kapan-kapan ya mau, karena saya ada anti negara. Karena jora saya juga tidak ekstremis. Tapi kita harus didik umat, boyo dilatih. Napa? Misalnya kita di mubalek, boyo mikir.
disangoni 2 juta, 1 juta. Padahal uang 2 juta ini panitia masjid door to door, ono rondo tuwek meh mati, ono pengajian urun 10.000, ono wong sing kepen belanja sesuk 20.000 gara-gara ono panitia masjid disumbangno 20.000. Ini kan uang heroik semua, uang dramatis. Lha sing awam ae iso urun demi pengajian, kowe entak entuk orang rasa enggak apa-apa, tetap entuk. Piye-piye ke mubalek wong alim enggak apa-apa, mendapat penghormatan enggak apa-apa. Tapi sadarlah itu dari umat yang kadang lebih miskin ketimbang Anda. Sehingga ketika pidato, oke enggak apa-apa, uang itu diterima halal. Sehingga ketika pidato itu punya target benar-benar lihidayatin nas, untuk menunjukkan manusia umat sudah memberi saya, maka saya beri mereka surga dengan cara tak tunjukkan jalan yang benar. Orang kok pidatone mau guyon tok, enggak ada target, sementing lucu menarik. Ini apa-apaan? Memangnya rano hisab, memangnya pengiran udah mubalek. Sembrono. Ini penting, ini urusan ilmu, Kang, urusan etika di depan Allah Subhanahu. Loh, saya sampai sekarang tuh bener sombong. Bojo kula tak kok ilek-ilekon bojo kula biasa gak ana kopi santri, nak rebunan nggih gawe piyambak. Sampai sekarang. Ya karena tak kandhani, Dek, banyak orang itu yang memberi agama, nggo gula kopi ning kiai. Kita wis dicucuk, kadang disalami template. Makanya saya belajar terus untuk memberi mereka yang terbaik. Bojoku urun fisik gak enak kopi macam. Dan biasa sampai sekarang gitu biasa Hasan itu tugas gula tugas gitu biasa. Anak kula gitu biasa tuku. Karena tadi kita ini jangan biasa hanya mendapat sesuai opok kupengem, hatimu kacau. Nah biasa mendapat sesuai hati ini elek terus kepinginnya menuntut malah panjang. Makanya masyhur Rasulullah sama delok teng adabul akhlakun nubuwah wa adabul maisha. Itu sering saya baca sama anak-anak santri yang ngaji sorokan sama saya. Akhlakun nubuwah wa adabul maisha. Itu di situ dijelaskan oleh Imam Ghazali dan disahkan, ya, artinya hadis riwayat itu disahkan oleh sarahnya Said Zabidi. Itu Nabi suatu saat masakan kambing. Ya orang Arab kalau mayoran kan kambing. Ora pitik kan. Pitik ora wareg kan, pitik sitok wong Arab papat ya. Terus ada sahabat 4 atau berapa gitu. Kata satu sahabat, Ali yadzabhuha wasalhuha. Saya yang menyembelih dan kemudian nanti sak bedetine. Terus ada sahabat satu, ini cerita di padang pasir. Wa alayya tabkhuha, kata sahabat satu, saya yang tanggung jawab nanti proses masaknya. Nah, spontan Nabi saat ada sahabat bagi-bagi tugas tadi dan ikrar tanggung jawab, saya ulang lagi ikrar tanggung jawab. Nabi spontan ngene, wa alayya jamul khatab, dan saya akan yang cari kayu bakarnya kata. Terus kata sahabat-sahabat tentu, ya Rasulullah nakfi kal amal. Engkau enggak kena tugas karena kita sudah mencukupi semua yang dibutuhkan dalam proses tadi apa? Menyembelih kambing tadi sampai masak ya. Terus kata Kanjeng Nabi enggak, dan inna wa ta'ala yakrahu min abdihi ayyatamayyaza min khairi. Enggak, saya tetap urun kerja. Allah tidak suka kalau ada satu kelompok kemudian ada satu yang paling kelihatan spesial. Maksudnya enggak urun sama sekali. Itu kan adab yang luar biasa. Makanya kita guling-gilingan ini Rasulullah, orang terima kiai, orang terima ketua MUI kan, ketuanya nak bisa alam dunia. Makanya saya sering bilang, lho koyo kula mriki nggih ngebes tak niati ngitmai kowe. Mulane tak koyo pangeran, ha ambek rogen sing sopan. Nggih sopan kula to Gusti, kula sing sowan ning Yogya. Ya ambek tengok-tengok nampa mateng. Nggih sopan kula to Gusti. Lah terus, nah tapi sing ngomong kono sing meneng ae. Lah nak purun gentenan. Tadi misalnya kalau salah no pangeran, tapi kalau saya ngomong menengah, dan apuran gentenan, nak ben blogger kabeh, blogger kabeh langsung mui fatwa menyesatkan. Apa sing dadi fa'il maf'ul be tangisan iki piye kok? Mestinya aku maf'ul dadi fa'il gitu piye. Tapi orang itu harus ada sisi sopannya, makanya saya tuh sering sekali. Ini bukan urusan sombong, itu hadis bin Imam. Saya masih ingat betul. Ini cerita ya supaya sampean tawadhu. Ini babanya Mbak Lukman juga mbak saya itu dulu itu jeding itu kan ngerti tau kayak jeding di sini kan nggak ada sanyo. Biasanya orang dulu sumur kan ning jaba, paham ya? Sumur ning jaba, jedinge ning jero tapi ana bolongan nggo ngisi napa? Banyu. Itu dulu Kiai Hajan namanya Kiai Nawawi. Itu tiap jam 2 malam
Itu misi jedinge santri sak kajen. Padahal pondok kajen itu ada 20. Saking kepingine wong kok amen dihormati. Jadi nak rino kan konangan santri tentu tidak boleh. Tentu tidak. Terus ibunya Mbah Mun, mbahnya Mbah Mun termasuk mbahnya Mbah Lukman itu tiap malam itu bikin jajan kanggo santri. Tiap bodoh gini takjil. Ibu saya seperti itu sampai sekarang. Ibu saya itu mesti ikut goreng kalau ada takjil untuk santri sampai sekarang. Terus ditiru istri saya. Mereka pikirannya angker diwangi santri ya tetap ngewangi apa aja mesti karena tadi ben tahu ngitmai santri ya apa? Ngitmai. Kalau dalam bahasa pondok tuh ngitmai santri. Ada cerita yang lebih mengharukan daripada itu. Mungkin saya baru saya buka sekarang. Yang cerita itu Gus Solah anaknya Gus Wahid, terannya Gus Wahid. Mbah Hasyim sampai barokah begitu di antara sebabnya itu begini. Dulu itu kan beliau itu ya umumnya orang ya pernah santri, gurunya banyak. Karena orang yang pasti pernah bodoh. Cuma Mbah Hasyim bisa ngakhiri bodoh ini. Jadi ya saya kira agak bodohin tapi bisa ngakhiri bodoh ini. Mulai ada kancaku nih. Kancaku melarat jadi kiai dikandani Mbah Mun. Cung melarat gak popo di saya melarat. Santri ini kurang ajar. Jadi kan sakit ngakhiri Mbah. Jadi cerita podo melarati podo, tapi jenengan kan sakit. Dilakukan ini sakit. Santri kurang ajar. Mulane kula saiki jarang cerita. Kula lari yen tau melarat, tapi kuwatir dikonokno santriku. Jenengan saged ngakhiri. Mergo akeh wong sing ra iso ngakhiri. Berarti cocok lah ya. Sampai melarat terus akrab lah nganti. Singkat cerita karena Mbah Hasyim itu ya umumnya orang pernah ngaji ya. Singkat cerita terus Mbah Hasyim ngaji sama beberapa guru. Cara saya ya guru ibtidak, guru sanawi lah. Sanawi riyen maksudnya bukan sanawi kurikulum ya sanawi. Mari istilahnya podo ya. Negara gawe istilah nang numpang sanawiyah aliyah. Padahal dhisik sedurunge ana negara gawe istilah ning mak pondok iku misale nak alfiyah awal sanawi, nak alfiyah tinggi iku aliyah. Padahal aliyah dhisik tamat aliyah iso maca Fathul Muin. Aliyah kurikulum salatan. Tetapi istilahnya padha aliyah. Iya betul. Tamat aliyah sarang iso maca Muin ya. Aliyah Lirboyo sing aliyah dinia. Sing aliyah kurikulum ya mbah ya. Singkat cerita itu setelah Mbah Hasyim dari Mekah alim, sing dulu gurunya karena Mbah Hasyim sudah jadi Syekhul Masyayikh, yang dulu gurunya itu modok menan yang Mbah Hasyim ngaji. Oh itu mungkin kalau zaman dulu, sekarang saja mungkin, saya tidak sombong lah. Dulu sebagian guru-guru saya zaman saya masih sipir ibtidak, sekarang yang ngaji saya itu kan kalau di dunia kiai kan biasa. Ya saya tetap hormat karena itu guru saya, mereka hormat saya karena saya putranya bapak. Ya kan mesti kan jenis kula yen ati cilik mesti nate diulang ustaz-ustaz napa? Pondok. Setelah saya alim ustaz-ustaz itu ngaji saya. Ya kan ya normal saja ya saling menghormati, kula nggih nyucup, mereka ya nyucup saya. Ya itu kan biasa kalau di adat pondok kan biasa saling menghormati. Itu Mbah Hasyim. Singkat cerita ini ketika mondok di Mbah Hasyim itu setelah sekian bulan itu gurunya do kaget. Ini yang cerita Gus Solah. Gurunya tuh kaget karena tiap pakaian numpuk di sini kan saya naik nangger pakaian rusak ada kok sumur pakaian rusak ada kok. Nah saya kan wong engke duwe bak pakaian kotor nang kamar masing-masing narian kan mboten. Angger ditakok sumur to baru ditakok napa? Itu Mbah Hasyim dicuci kalau jam 2 malam sama Mbah Hasyim dicuci yang pakainya guru-guru. Dicuci, disetrika terus dikembalikan. Itu berbulan-bulan. Sesuai guru-guru itu sempat do GR mereka. SBB awak dhewe rene wis kiai. Tak menawa santrine karena mereka wis kiai dadi sempat GR. GR gede rumangsa. Piye-piye kene yo kiai, paling yo santri-santri sing kepengin khidmah. Dadi sempat gak dilacak mergo GR. Yo GR mergo dekne kiai pasti ya santrinya. Tapi mosok ijo, biasanya santri ora pangerten. Akhirnya diteliti. Diinceng ternyata siapa? Mbah Hasyim yang sekarang gurunya mereka. Nangis gini. Ya Allah, Mbah, ya Allah Gus, nang Gus Hasyim, Mbak Asari dhisik wong alim, Hasyim Asari. Mbak Asari itu yang Demak, tapi Demak sing mepet pro dadi ngroto mriki. Dia turunan tiang mriki tiang Jogja. Turunan Mbah, ya pokoke mriki turunan Bandur Mbah sinten Pangeran Benowo nggih tiang Jogja, tapi Jogja palsu sing dhisik wong Demak ora GR. Maksudnya Jogja yang alim-alim itu bisa yo turunan ke Pantura, mereka tetap tua Pantura, gak oleh GR. Mau Islam anane ning Pantura se wali-wali ning.
Tapi kadang ya ono sing para Yogya, sira putu nih. Baliknya ning Jombang macam-macam. Memuangis. Ya Allah sampun ngoten. Basim menjelaskan tadi. Kula niku ising jenengan ngaji teng kula, jenengan niku guru kula. Dan kula boten beban kalian pangeran, kula kepengin main jenengan. Itu nyucikan pakaiannya. Coba. Jadi orang dulu sampai seperti itu lah. Kita enggak, kita ini sudah kacau. Bangga utusan Kemenak, bangga utusan kabupaten, bangga nih pol. Skumolu. Ini apa-apaan? Islam membawa kamu bawa kemana? Kalau umat dilatih mendapat, mau dibawa kemana? Hafid sing lanyang kok ben kuliah untuk diskon. Kemudian saya kira HP lembaga nawani Hafid. Hafid gak usah tes, yang polisian ya usah. Ya nggak apa-apa, kalau mereka berbuat baik ke kita nggak apa-apa, nggak masalah. Anggap saja itu barokahnya Quran. Tapi kita nerima biasa saja, dingin-dingin saja. Karena kita inginnya memberi Quran, bukan menda. Wong mbok yo mikir, Quran itu dimulai diantaranya wa mimma razaqna ghudun fikur. Wong apik wong sing memberi infak, bukan yang dikasih. Mbok yo mikir. Lan kula niku isin. Nah, yang lebih mengerikan diri itu tadi cerita Basim sudah haru. Ada yang lebih haru lagi, dan itu dilakukan Sayyid Ali Zainal Abidin. Ketika beliau wafat, itu orang kaget sekaget-kagetnya, karena setelah jenazahnya mau dimandikan, ini bekas manol. Manol itu sering ngangkut karung yang berat. Kan kaget, Sayyid Ali Zainal Abidin itu orangnya ya soleh, tiap hari yang ngajar tafsir, ya orang soleh lah, orang soleh ya sholat, ngajar tafsir, ya umumnya orang alim. Tapi kok ini bekas manol? Ketika wafat jenazah dimandikan. Setelah diliti-liti ternyata apa? Ada beberapa janda di Madinah yang kaget karena hari-hari yang dulu saenake dhewe mergo tiap sekian hari pasti ada gandum 1 karung. Setelah Sayyid Ali Zainal Abidin wafat itu enggak ada lagi. Berbulan-bulan dinteni enggak ada lagi. Baru diketahui ternyata setelah kapundute Sayyid siapa? Ali Zainal Abidin. Beliau itu saking menjaga sodako sirron, sodako sirron, terus diletakkan di depan rumahnya sing orang-orang miskin. Dan itu tidak pernah nyuruh orang lain, dipikul sendiri. Dan itu yang akhirnya membekas di pundak. Itu cucunya Nabi. Siapa yang nggak tahu Sayyid Ali Zainal Abidin? Kalau sholat itu 1000 rakaat tiap hari. Kayak kau beli baca ya apa? Kira itu aku barang. Kayak tenang aja tak kancani. Cuma aku kan disilang be alim lagi disilang be opo. Jadi kan ono cara wong plus minus apa? Nah, kan minus tok. Ngene niru dikira-kira. Wah, ada no. Akhirnya donalis karena tadi dipikul sampai Mekah dan itu nggak ada yang tahu karena beliau melakukan itu pasti tengah malam. Itu dulu orang soleh itu doisen kan, nomor fasilitas kok umat itu doisen kalau nggak memberi. Saya ini do tenang aja malah muni barokatul ilm, barokah Quran, barokah buyutmu. Ya saya ya seneng ada orang dapat fasilitas dari Quran seneng, gak kira ada seneng kalau ada orang alim kemudian di mana-mana difasilitasi negara, kulo seneng. Tapi jumlah memberinya harus lebih banyak. Itu sirine kenapa kayak Mbah Muntul hanya bukan main, Habib Lutfi ya lomo. Mbak Makhrus ya lomo, karena mereka merasa mendapat banyak, maka lomanya harus lebih banyak. Semua orang soleh seperti itu. Sayyidina Umar itu masyhur. Sayyidina Umar itu tahu dimaki-maki, latihan soleh awal itu dimaki-maki. Umar itu tahu soleh itu latihan, jenenge wong kabeh latihan. Dia itu latihan niru Abu Bakar. Tapi latihan itu terlambat. Ya Umar itu di sisi lucu. Jadi Sayyidina Umar sing kondang, sing kuwereng nak mlaku ngalor ngidul go duduk. Nah, itu macam nyata, film Umar itu nyata. Di kitab kita Umar itu belum pernah jalan kecuali go duduk. Ya jadi yang difilmkan di Umar itu benar. Nah, kalau itu kan go duduk. Bahasa Arabnya dirah, semua darah itu duduk. Umar itu kerungu-kerungu nak Abu Bakar sering ngirimi gandum ning rondo-rondo melarat. Singkat cerita kepengen niru, tapi nirunya serodok terlambat. Jadi maca awam lah, maca awam go gandum. Tiga rondo itu. Mbah niki gandum kangge jenengan. Si jodoh wong tuwek rondo kok ngomel. Saiki lara kabeh. Dhisik dipimpin Abu Bakar iku penak. Gandum ditero dhewe malah kadang pas dekne rene,
Basa Jawa, cara kono bahasa Arab. Basa Jawa. Malah kadang nak wedhusku rong mulih tak kok jupono wedhusku pisan lho Jawa. Rondo oleh kurang ajar. Wis ngerti nak Abu Bakar ketero gandum kok wektune cukup. Ya, dia ngundangi ya Khalifah Rasulullah tapi lagi peneng tiba kula badhe teng Tegal, wedhus kula jene Tegal. Nggih kula pedhetho pisan dijupono Pak Abu Bakar. Khalifah lho, presiden. Singkat cerita, Umar niru iku terlambat napa? Dimaki-maki ngono. Tapi niku lho, Mbah. Nggih jenengan ndongakno khalifah saiki sepados apik kok Bakar ora iso. Wong khalifah saiki ku ora rodo, ora hae rodo. Iki padahal ya Umar. Akhirnya Umar fataro sama Umar lihadihi sayyid. Maksudnya Umar langke Mbah jenengan ndongakno kersane saleh kan tiyang saged rubah. Ora iso sok ora. Cari Umar, wah iki aku nak raro Umar darane elek terus. Padahal dia lagi latihan amal sirri, latihan apa? Akhirnya mendingin. Nggih, Pak. Pokoke dawuh jenengan mungkin tak kadano Umar. Yo kadano wong kok ngono ora peduli. Dadi latihan soleh terlambat itu dimaki-maki. Artinya dulu tuh nggak ada orang soleh yang nggak latihan amal sirri. Ya tentu amal nggak sirri semua ya. Umar ya punya amal yang jari banyak. Maksud Sayyid Ali Zainal Abidin punya amal yang dilihat orang banyak ya banyak. Terus dia contoh si melok-melok fanatik amal. Sing kok nak medhit ra ketara sembrono, mer medhit. Kok ora tau ngamal? Oh, ora ono wong roh. Kacau, kacau jadi justifikasi. Ora oleh ka ngamal tetep intu butuh sedaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Wa sedekah selalu baik. Ibdat ketok wong akeh ya. Baik, sirri yo. Baik, sing ora apik ora sedekah. Sekarwan rapi. Nah, ini kan pelajaran bagi kita. Jadi dulu yang namanya orang soleh itu di mana-mana ingin ngitmai umat. Sekarang di antara dzurriyyah di kajian yang alim ya dzurriyyahnya Mbah Nawawi tadi, yang dulu misiannya jedingin apa? Santri. Kalau masih ingat sampai sekarang ibu itu nggak mau kalau nggak takjil diwangi mbak sampai sekarang mesti ikut. Asal nggak sakit dulu Mbak Fatimah mbak saya ini, adiknya buyutnya Mbak Lukman itu mbak kandung saya itu. Tiap masak ya masak sendiri. Masak ya membantu banyak karena punya santri ya, tapi beliau mesti ikut sendiri. Dibagi-bagi tonggo-tonggo. Sampai sekarang istri saya mesti ikut sendiri. Anak saya biasa ikut belanja. Nah, itu ajaran. Ini bukan cerita kebaikan, ini bahwa ini uswah. Ini dari leluhur kita. Ini saya ingin enggak ada kasta. Saya ngongkon ini di ngongkon. Terus ya, karo pangeran tidak kok. Permasalahan sing dikongkon di akhlak santri tok. Kiai lah ya wajib duwe. Masuk perintah Quran wajib di akhlak bagi santri bukan untuk para kiai. Kewani nafsiri Quran. Wong wajib khidmah wong Islam bagi santri nak kiai ora wajib. Wani kene. Enggak ada. Wani kula mulang teng Jogja pede. Oh mesti tawadhuke. 7 jam ya perjalanan. Apa pangeran? Besokan apa? Sopan mesti kula sing sopan. Sopan di Barno bisa. Wah tambah sopan. Tambah buyute napa? Sopan. Nah itu makanya hebatnya Imam Ghazali termasuk beliau itu punya bab kalau nggak salah itu di juz 2 atau 3 itu judulnya itu Kitabul Akhlaqin Nubuwah wa Adabul Ma'aisyah. Di situ diceritakan adab-adabnya Rasulullah, ternyata saking adabnya Nabi sampai pernah ngalami seperti itu. Kalau yang diceritakan tiba berjanji kan masih normal. Seperti ini wayar kau saubahu seperti ini wayar kausau bahu wayak libu syatahu wayasiru fi khidmati ahli bisiroten syariah. Nabi itu kalau bajunya sobek di dalam ya dijahit sendiri, kalau kamarnya kotor ya disapu sendiri. Itu kan masih ya wajar lah, masih ya itu ya sudah hebat untuk ukuran seorang tokoh besar ya hebat. Tapi tidak sekedar itu, ternyata kalau masakan sama sahabat-sahabat itu di situ. Dan Nabi nggak ngendikan Allah itu ketika mereka mengatakan nakfi kal amal ya Rasulullah, kita sudah cukup yang mengerjakan ini semua. Terus Nabi jawab inna wa ta'ala yakro min abdihi ayatamayyaza min wiri ayyarahu yatamayyazu min wiri. Allah itu gak suka melihat satu komunitas kemudian ada satu yang kelihatan menonjol di iso bayangno misalnya rohan gitu manggar wedhus sing ketuane iku ning kursi mbek rokokan. Aku daging sing enak rokokan meneh. Sing sitok ribet masak ngai tusuki daging ngene-ngene. Bareng dikai kotor, pilihan sing apik mbek rokokan meneh. Oh tak yakin wong niku ora ngarah dadi wali, tak jamin. Nak dadi tak bredel yakin.
Tak demo. Maksudnya tak demo tak ganti kue, nak kue pantes. Tak kira pantes pisan yo tak kosongi. Umpama kita sing tukang inventarisir napa? Kali umpama kita KPU nih. Berhubung padha orane ya sak uni-unine. Sing penting iku ra cerminan akhlakun. Bangga. Alhamdulillahil mizan wa min ra'ya wa mabla wa zinatul arsh. Alhamdulillahil mizan 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 wa mablagh ridha wa zinat